Pagi hari ini kita meluangkan waktu sedikit untuk berdiskusi tentang penyusunan rencana kerja tahunan SD Negeri Lulubohon. Inti dari diskusi kita ini adalah mencari atau kita mengidentifikasi masalah, terus mencari akar masalahnya, terus kita membuat kegiatan benahi, terus setelah itu kita menentukan kegiatannya. Semuanya kita lakukan berdasarkan kita punya rapor pendidikan. Berdasarkan kita punya rapor pendidikan tahun 2024, kita kurang pada kemampuan literasi dan numerasi. Untuk itu saya langsung pada langkah diskusinya. Bapak Ibu Guru bisa memberikan, kita bisa bersama mengidentifikasi masalah penyebab turunnya kita punya rapor mutu ini, kemudian bersama kita mencari akar masalahnya, bersama kita menentukan kegiatan benahinya, terus pada akhirnya kita bersama untuk menentukan jenis kegiatan realnya di lapangan. Tentunya kegiatan ini akan diakomodir pada tahun pelajaran semester 2 di tahun pelajaran 2024-2025 dan semester 1 2025-2026 nanti. Baik, berdasarkan rapor ini mungkin Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan pendapat, identifikasi masalah dari penyebab dari identifikasi penyebab turunnya kita punya nilai rapor. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu Guru berpendapat. Terima kasih. Dari saya, penyebab nilai rapor merah itu tadi dikatakan bahwa literasi dan numerasi. Literasi itu yang pertama dasarnya dari keluarga. Kita di sini di sekolah kita boleh omong soal rajin belajar 5 menit, tapi kalau mereka pulang dan orang tua jarang untuk memberi waktu mereka, ada jam belajar di rumah. Istilah kalau orang kota itu jam belajar masyarakat. Itu jam, contohnya kalau biasa jam malam jam 7 sampai jam 8 itu biasanya belajar, tapi kita punya ini kan pulang sibuk HP semua permainan yang ada, sehingga membuat siswa ini kita dorong di sekolah sampai di rumah juga ya seperti itu. Intinya kurang perhatian dari orang tua, jadi tidak jam belajar di rumah, terus perhatian orang tua itu salah satunya. Terus yang kedua, tiap komite juga, karena sebagai seorang PNS itu dia punya masa kerja waktu kan jam 7 sampai jam sekian. Nah, terus jam sisa untuk belajar sore itu kan bukan, itu di luar jam apa namanya, jam dinasnya, sehingga dukungan orang tua juga perlu ada. Itu menurut saya perlu ada. Terus itu literasinya. Umpama kalau kita 5 menit di sekolah, 15 menit di ruang kelas kita beri waktu untuk belajar. Itu juga kita harus sungguh, kalau tidak sebentar 1 menit saja mereka sudah lihat dengan gambar saya mereka tidak baca. Itu pengalaman saya. Saya biasanya di kelas saya itu masuk kelas, ambil buku paket, baca 15 menit, paling kurang 5 menit. Baca habis, itu mereka ada yang buka buku habis, tutup mereka punya muka, supaya seolah mereka baca, kalau tidak lihat gambar, bukan. Itu pengalaman. Yang berikut, numerasi itu juga ada dasar dari orang tua, terus dari keluarga di rumah. Yang kedua, mungkin dari siswa itu. Kita beromong, tapi mereka ya mungkin perkembangan zaman tuh. Jadi mereka
suruh kerja tugas saja, datang tidak kerja, baru suruh bantu orang tua yang bantu di rumah. Data kita ajar ulang. Jadi kapan kita harus mengulangi dari yang nol lagi, kapan kita harus maju dari materi yang baru, itu juga ada permasalahan. Itu. Terima kasih. Jadi hasil identifikasi yang dikemukakan oleh Pak Emil adalah identifikasi pertama dari kemampuan literasi, akar masalahnya yaitu membaca teks informasi, kegiatan benarinya, peningkatan kompetensi siswa dalam hal membaca teks informasi, implementasi kegiatannya itu penerapan jam belajar di rumah, kemudian penerapan membaca 15 menit sebelum jam pelajaran, di sekolah. Terus untuk kemampuan numerasinya itu di rumah bilangan, yaitu peningkatan kompetensi siswa. Salah satu contoh kegiatannya adalah penerapan jam belajar di rumah. Baik, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu Guru. Ini dari kita lihat dari segi akar kegiatan benahinya, yaitu peningkatan kompetensi siswa. Bisa sedikit ya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan nilai rapor SD Negeri Lobor Rendah itu, kalau kita lihat tadi dari penurunan nilai rapor untuk literasi dengan numerasi, barangkali yang menjadi akar permasalahan itu, kalau menurut saya, yang saya lihat selama ini, sepertinya kebiasaan siswa yang merasa pembelajaran ini tidak terlalu penting. Sifat masa bodoh dari siswa dalam hal belajar, baik membaca maupun berhitung. Sehingga dalam penerapannya kelihatan mereka semacam selalu cuek begitu. Kalau tidak ada pendampingan dari para guru, maka mereka belajar tapi hanya sekedar untuk membaca, sekedar untuk berhitung, tetapi untuk pemahaman secara lebih mendalam itu barangkali masih sangat kurang. Sehingga dari perhatian belajar, membaca dan berhitung sangat kurang ini, maka akan mempengaruhi nilai rapor menjadi rendah tadi. Jadi intinya kebiasaan siswa yang masa bodoh. Barangkali dari saya bisa kembali. Terima kasih Pak Nero. Jadi intinya di sini adalah pendampingan penuh dari guru kepada murid untuk mengontrol jam belajarnya. Jadi pendampingan guru kepada murid dalam mengontrol jam belajar. Jadi ini juga termasuk dalam peningkatan kompetensi siswa. Baik, mungkin masih ada lagi. Kalau dari kita sendiri bagaimana, dari guru dan tenaga kependidikan? Mungkin ada yang perlu kita tingkatkan atau kita benahi. Pada akhirnya adalah apakah kegiatan yang kita usulkan ini membutuhkan biaya atau tidak. Mungkin ada beberapa jenis kegiatan yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan perlu ditingkatkan, yang belum kita lakukan kita cari tahu untuk bisa kita lakukan.
berhasil. Apa investasi kegiatan itu? Ya, untuk implementasi Membuat kegiatannya. pojok baca. Membuat Pojok baca itu biar berapa? Contohnya kita buat rak satu misalnya 1 juta, jadi kalau 6 kelas ya rak kecil gitu kan. butuh biaya. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira rak itu berapa kalau untuk pojok rak sederhana saja, kecil, taruh buku-buku. Nanti buku-buku itu intinya dia taruh di perpustakaan, tetapi selama jam mereka pagi membaca 15 menit itu sampai habis, bukunya simpan di rak. Nah, setelah itu kalau sudah selesai baca, dikembalikan ke perpustakaan, cari buku lagi, pergi taruh. Jadi rak sana itu seperti penitipan sementara buku-buku saja selama dia punya bab itu belum selesai gitu. Jadi kalau untuk belasan siswa saya pikir rak setinggi ini juga bisa. Kemudian untuk kita guru, misalnya peningkatan atau penyebaran pemahaman oleh guru yang pernah ikut kegiatan gasing dari teman sejawat ini, kita misalnya targetkan 4 kali kegiatan dengan 4 orang pemateri atau guru yang ikut itu, mereka datang bantu kita sebarkan mereka punya pemahaman. 1 orang mungkin kita bayar dengan, jadi setiap kali kegiatan 1 orang kita cari, misalnya itu hari di ibu mereka berdiri, kita undang itu untuk di bulan Januari, nanti Maret, nanti Juli, nanti September. Jadi nanti kita cari mungkin di atur laleng berapa setiap bulan berganti supaya kita lihat mereka punya pemahaman berbeda bagaimana, kita coba padukan. 1 orang mungkin kita kasih dia 100 hari, terus dengan kita punya makan minumnya. Jadi anggarannya kira-kira berapa, kurang pembiayaannya. Nanti anggarannya kita sesuaikan, terus mempelajari dan mencari dan mempelajari modul di PNM, numerasi dan literasi di 2 ini. Nah, itu butuh biaya atau tidak? Atau yang sudah sering kita lakukan itu kegiatan diskusi, refleksi, penyebaran pemahaman dan lain-lain, kita punya diskusi di mingguan itu butuh biaya atau tidak? Selama ini kita tidak butuh biaya, hanya datang penyebaran pemahaman itu pulang. Jadi nanti kita lihat beberapa yang memang butuh biaya di sini, keterangan pembiayaan untuk apa, nah, baru kita masukkan di dalam lembar kerja. Setelah itu masuk dalam atasnya. Untuk atasnya ini contoh kegiatan benahi tadi. Setelah kegiatan benahinya, kita masuk kegiatan implementasi kegiatan itu seperti apa, nama kegiatan alkasnya apa, peningkatan ini misalnya contoh urayannya apa. Contoh yang tadi penyebaran pemahaman itu kita bisa taruh di ini, honorium narasumber. Terus contoh pada bulan berapa, atau ada belanja barang dan jasanya, misalnya makan minum, berapa satuannya, terus harganya berapa, total jumlah dan berapa. Ini nanti kita sertakan dalam kita punya, ini kita buat dalam kita punya arkas. Misalnya pojok baca, maka di lembar kerja arkasnya nama kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi siswa dalam memahami teks informasi dan domain bilangan. Maka dia punya implementasi kegiatannya itu adalah membuat pojok baca dan membuat dan memanfaatkan
kesinambungan antara 1 dan 2 ini. Setelah ada program membaca, maka kita buat dia punya tempatnya. Butuh biayanya berapa buat pojok baca ini? Namanya peningkatan kompetensi peserta didik. Uraian kegiatannya, misalnya dia tidak ada di honorarium ini, atau belanja barang dan jasa pembuatan rak buku. Bulan dianggarkan pada bulan berapa, jumlah barang yang dibelanjakan ada berapa, ada 6, satuannya buah, harga satuannya 1.100.000, atau menurut Bapak Ibu pengalamannya untuk buat rak yang begitu itu berapa sekitar? Kalau meja makan itu berapa? Besar. Kalau tempat tidur 1 juta yang kecil itu, yang tempat tidur kecil itu 1 juta. Jadi saya juga perkirakan dia sekitar sekitar itu. Kalau tidak mungkin dia lebih di bawah sedikit. Dia punya tingkat kerumitan itu hanya yang belah kayu banyak-banyak itu terjadi. Tapi kalau bahannya saya pikir tempat tidur lebih banyak bahannya daripada rak itu. Kemudian lomba baca tulis ini juga kita buat seperti tahun lalu itu, hanya kita coba padukan beberapa kegiatan. Jadi kita buat semua di dalam satu atau beberapa hari besar nasional itu, Hardiknas, Pramuka, HUTRI, Bulan Bahasa atau Hari Guru Nasional, yang jika dari tingkat kecamatan atau kabupaten tidak melakukan kegiatan, maka kita buat kegiatan dengan anggaran ini. Tetapi apabila dari tingkat kecamatan dan kabupaten ada buat kegiatan, maka kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Seperti kemarin kita di Pramuka, itu juga kita cabut dari itu, karena kita tidak, sebenarnya rencana awal kita buat di sekolah, tapi karena kebetulan di tingkat kecamatan ada, akhirnya biaya itu kita overflow. Akhirnya pada Hari Guru Nasional kemarin sisa 1 juta lebih gitu. Jadi semuanya itu terakomodir dari Hardiknas kemarin itu. Semua biayanya kita coba padukan. Mungkin masih ada lagi usulan mungkin terkait rencana kegiatan apa yang kita lakukan. Ya, Cukup yang ada dulu. oh yang ada dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Dari beberapa kegiatan yang sudah kita sepakati ini akan dilanjutkan dalam lembar kerja atas, lembar kerja tahunan yang menjadi target dari satuan pendidikan ini untuk dikerjakan di tahun pelajaran 2000, semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dan semester 1 tahun pelajaran 2025-26, atau kalau kita pakai tahun anggaran dalam tahun anggaran 2025 nanti dari Januari sampai Desember. Ini kita pas di penghujung tahun untuk menyusun anggaran ini. Tahun depan kita bertemu lagi, kembali lihat kita punya rapor yang kemarin hasilnya seperti apa. Tahun depan mungkin sekitar bulan-bulan ini juga kita akan bertemu lagi untuk menyusun rencana kerja tahunan tahun depan. Mungkin itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan pendapat, masukan. Kurang dan lebihnya saya sampaikan permohonan maaf. Selamat pagi untuk kita semua.